Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kamu apakah itu orang yang bangkrut, orang yang merugi?" Maka para sahabat yang ditanya oleh Rasulullah pun menjawab, Innal muflisa bina man la dirhama wa la mata'." Orang yang bangkrut menurut kami, kata para sahabat, adalah orang yang tak punya dirham, orang yang tak punya uang, dan juga orang yang tak punya harta. Faqala, maka Rasulullah pun menjawab, Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku itu adalah umatku nanti yang hari kiamat bangkit dengan pahala salat, pahala puasa, dan juga pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hada, dan dia juga datang dengan pernah menyakiti seseorang. Wa akala mala hada, dan dia juga memakan harta seseorang. Wa safaka dama hada, dan dia juga pernah mengeluarkan darah seseorang. Wa daraba hada, dan dia juga pernah memukul seseorang, menganiaya seseorang. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka sebagai gantinya diambillah kebaikan-kebaikannya, pahala salat, puasa, dan zakatnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, kalau ternyata pahala kebaikannya itu tidak cukup untuk menutupi kezalimannya, dia pernah menyakiti hati orang, memfitnah orang, merusak harga diri seseorang, mengeluarkan darah seseorang. Jika pahalanya itu tak cukup untuk menggantinya, akhadha min khotoyahum faturihat alaihi, maka kejahatan orang yang dizalimi tersebut akan diberikan kepadanya. Dosa-dosa seseorang tersebut akan diberikan kepadanya. Tsumma tarhu finnar, kemudian dia pun akan dicampakkan ke dalam api neraka. Hadirin salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang pertama adalah pentingnya kita meminta maaf, menyelesaikan kezaliman kita kepada orang lain. Kita ini adalah manusia yang berasal dari kata nisyan, insan. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Insan itu juga satu akar kata dengan kata nisyan, yakni pelupa. Dengan sebab pelupa itulah kita akan mudah berdosa, menzalimi orang lain. Dengan sebab pelupa itulah kita mudah saja mengambil hak orang lain. Bahkan Rasulullah mengatakan al-khata'i wan nisyan sifatan lil insan. Salah dan lupa itu adalah dua sifat bagi manusia. Ketika manusia berkata saya tak pernah salah, maka pada saat itu dia sudah salah karena dia sudah sombong dan angkuh. Ketika manusia berkata saya tak pernah lupa, maka pada saat itu dia sudah lupa bahwa dia pernah lupa. Maka kita ini adalah sumber kejahatan. Tidak ada manusia yang suci. La tusaddiqu anfusakum, jangan kamu anggap dirimu itu suci. Maka harus kita sadari betapa banyak orang yang sudah kita ambil hak miliknya, sengaja atau tidak disengaja. Bayangkan berapa banyak air hujan yang jatuh dari atap rumah kita membanjiri halaman tetangga kita. Jangan anggap itu tidak sebuah kezaliman, itu kezaliman. Bayangkan ketika kita melihat kekurangan pada fisik tetangga kita, lalu hati kita bergeming, itu juga sudah sebuah kezaliman.
kita tertawa di dalam hati, melihat alis mata, melihat bentuk mulut, melihat bentuk telinga, melihat bentuk fisik seseorang, itu juga sudah sebuah kezaliman. Apalagi menceritakannya kepada orang lain. Sanggupkah kita menjaga lisan kita? Oh, biasanya menggibah ini adalah perbuatannya perempuan. Laki-laki pun tak kalah luar biasanya ketika datang kesempatan untuk menggibah. Apalagi momentum pilkada dan pilpres, itu sangat luar biasa bagaimana bentuk menggibahnya seorang laki-laki. Maka hadirin hadirat jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, pentingnya kita menyelesaikan kezaliman kita kepada orang lain. Kenapa? Yang pertama, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Sia-sialah kita salat zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, atau tak berjamaah sama sekali. Sia-sia kita melaksanakan sholat 45 kali sehari semalam 17 rakaat. Kita fokuskan hati kita untuk khusyuk, kita baca sepasih-pasihnya, kita sujud dan rukuk sebaik-baiknya. Tetapi ternyata kezaliman kepada orang lain tak pernah kita selesaikan, maka pahala sholat yang kita lakukan itu akan berpindah kepada dia. Begitu juga dengan sia-sialah kita puasa 30 hari selama Ramadan. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita tahan mata, telinga, mulut kita, bahkan hati kita, untuk tidak mengurangi pahala-pahala puasa tersebut. Kita lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita puasa Senin dan Kamis. Kita puasa 3 hari setiap pertengahan bulan. Puasa Yaumul Bid, puasa putih namanya. Kita puasa setiap bulan haram. Kita puasa nanti di tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Kita puasa nanti di hari Asyura. Sia-sia puasa itu. Kenapa? Karena pahala puasa itu nanti akan diberikan kepada orang yang kita zalim. Sia-sia kita menahan kikir kita, mencari harta sebanyak-banyaknya, kita bayar zakat kita, tapi pahala zakat itu akan diambil kepada orang yang pernah kita zalim. Lalu bagaimana solusinya? Kalau begitu kita tak usah sholat, tak usah puasa, tak usah zakat. Solusinya adalah dengan menyelesaikan kezaliman kepada orang lain. Makanya jika ada yang bertanya, mengapa sih kita penting memaafkan ketika bulan Syawal ini? Yang pertama adalah supaya pahala sholat tarawih kita, witir kita yang kita lakukan hanya bulan Ramadan, juga pahala puasa kita yang kita lakukan bulan Ramadan tidak diambil oleh orang yang kita zalimi. Makanya kita meminta maaf. Yang kedua, mengapa harus kita meminta maaf di bulan Syawal? Karena tepat pada bulan Syawal, terlebih-lebih tanggal 1 Syawal hari raya itu, hati kita sedang lembut selembut-lembutnya. Maka ketika hati sedang lembut itulah momentum kita saling memaafkan dan saling meminta maaf. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa kita harus menyelesaikan kezaliman kita kepada orang lain? Untuk memperbaiki hablum minan nas. 1 bulan penuh lamanya kita di Ramadan melatih untuk hablum minallah, berpuasa, tarawih, witir, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka kesempatan kali ini adalah agar kita memperbaiki hablum minan nas kita, memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Kita ini adalah makhluk sosial, membutuhkan pertolongan orang lain untuk bertahan hidup. Semakin banyak orang yang kita kenal, semakin banyak orang yang kita berbuat baik kepadanya, maka akan semakin besar potensi kita akan menerima kebaikan itu pula nanti.
Hidup ini bagaikan simbiosis mutualisme. Kita akan memberi dan kita akan menerima. Sedangkan kita banyak memberi saja, belum tentu kita banyak menerima. Terlebih-lebih ternyata yang kita berikan itu adalah kejahatan, maka sudah pasti kita tidak akan menerima kebaikan pula. Maka dari itu, mari kita hubungi hubungan kita sama manusia, karena kita akan bisa bertahan hidup dengan bantuan manusia juga. Kalaulah kita bertahan hidup saja harus membutuhkan bantuan orang lain, apalagi nanti ketika kita sudah wafat tentu lebih membutuhkan pertolongan orang lain pula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la